selama 5 tahun. 714 triliun tiap hari kita bakar. Dan bilang, kita bakar. Pemirsa, pemerintah telah memutuskan mengurangi subsidi BBM sebesar Rp2.000 per liter. Kebijakan ini otomatis berdampak terhadap kenaikan harga pangan dan ongkos transportasi serta menurunnya daya beli masyarakat. Diperlukan campur tangan pemerintah dan partisipasi pihak swasta agar efek domino akibat naiknya harga BBM tidak berimbas terhadap perekonomian nasional. Apa saja kebijakan pemerintah untuk mencegah dampak berkelanjutan kenaikan harga BBM? Untuk membahas hal itu telah hadir di Studio Berita 1 Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI, Bapak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat, terima kasih telah bergabung sama kami di Studio Berita 1. Sama-sama, Mbak Rara. Dan pemirsa, selain Pak Rahmat, kita juga akan berbincang melalui sambungan telepon nantinya dengan Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Selain itu ada juga Ibu Sri Agustina, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, juga akan berbincang melalui sambungan telepon. Kita akan sapa dulu Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat, ini kemudian pemerintah baru saja mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000 per liter tadi malam, seperti itu. Ini pengaruhnya terhadap industri makanan dan minuman seperti apa dari segi harga? Ya, kalau kita lihat ya, industri makanan dan minuman itu sangat variatif spektrum produknya. Ada produk yang harga jualnya relatif tinggi, ada yang relatif rendah. Seperti misalkanlah air minum dalam kemasan itu mungkin termasuk yang rendah. Jadi proporsi biaya distribusi dalam hal ini yang terpengaruh langsung. Ya bisa dikatakan kalau secara umum kira-kira 4-8% lah biaya distribusi itu terhadap biaya kita industri makanan dan minuman. Dan kalau kita lihat juga secara umum kisarannya adalah 50%-nya adalah biaya transportasi di biaya distribusi itu. Jadi kalau 4-8% katakanlah kita rata-ratakan sekitar 6% lah ya. 50%-nya itu adalah biaya transportasi. Jadi itu sekitar 3%. Oke, ini kenaikan harga BBM kan sekitar 30% dari harga awal. Artinya untuk harga di industri makanan dan minuman kurang dari 10 seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Apa kemudian yang paling signifikan dari spektrum industri makanan, produk-produk industri makanan dan minuman yang tadi disebutkan? Ini kira-kira produk yang mana kemudian paling berpengaruh terhadap kenaikan harga BBM? Intinya produk itu semakin rendah nilai jualnya, maka otomatis proporsi transportasinya makin tinggi. Tapi kalau tadi ya kita anggap saja rata-rata dari industri makanan dan minuman, efek nominalnya kira-kira seperti kata Mbak Rara itu di bawah 10% ya. Itu adalah efek nominalnya. Cuma memang yang kita pelaku usaha dan tentu semua orang takutkan adalah efek yang non nominalnya, itu efek psikologisnya. Ya, kita lihat saya sempat lihat di berita-berita bahwa selalu ada orang yang mengail di situasi seperti ini. Ada yang menaikkan nggak rasional kan, menaikkan harga. Tadi saya lihat di TV harga cabai sampai naik jadi berapa 2 kali lipat atau apa, itu kan nggak rasional. Ada aksi spekulan ya, mengambil keuntungan. Tapi kami yakin hal itu adalah orang yang mengail spekulasi. Itu kan akan menemukan kestabilannya lagi nanti. Jadi, tapi di industri makanan dan minuman seperti ini, apakah kemudian aksi spekulan juga terjadi? Itu bisa saja terjadi, tapi kita mengharapkan peran pemerintah adalah mengendalikan efek yang non teknis ini. Jadi efek spekulasi ini peran pemerintah, nggak mau pemerintah harus berperan mengendalikan situasi psikologis ini biar tidak terjadi hal-hal yang irasional. Jadi ini yang ditakutkan oleh kita semua. Baik, Pak Rahmat dan juga pemirsa, kita akan sapa Ibu Sri Agustina, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak yang telah bergabung sama kami lewat saluran telepon. Bu Sri. Ya, Bu Sri, apa kabar? Selamat malam. Iya, baik. Terima kasih, selamat malam. Apa kabar Pak Rahmat? Sayang ya nggak sempat ketemu. Baik, Bu. Iya, baik. Bu Sri, ini harga BBM baru saja diumumkan naik Rp2.000 per liter. Ini langsung saja, bagaimana kemudian antisipasi dari pemerintah ataupun Kementerian Perdagangan untuk mengantisipasi adanya efek domino akibat kenaikan harga BBM? Mungkin kita katakan fokusnya adalah terutama pada harga-harga kebutuhan bahan pokok. Jadi gini, kalau kita lihat kan harga itu kan naik lebih kurang 30% ya, premium dan solar itu lebih kurang 36% kan, lebih kurang seperti itu ya. Yang tentu jujur saja kita secara logis nggak mungkinlah tidak memberikan dampak ya, pasti ada dampak langsung maupun tidak langsung ini kepada, kalau kita tuh indikator kenaikan harga itu maka pasti inflasi gitu. Nah tapi seberapa besar? Jadi kalau kita lihat kan harusnya kalau ini sebetulnya yang dampak langsungnya itu kepada harga premium dan solarnya sendiri.
sendiri kan. Tetapi kalau dampak tidak langsungnya itu sebetulnya kalau dengan asumsi ya, transportasi itu tidak naik selaras, artinya kalau naik premium 30% maka transportasi naik 30%, itu rasanya nggak seperti itu, tapi dia naiknya mungkin harusnya di bawah itu gitu, katakanlah maksimal lah katakanlah 14%, maka hitungan kita dampak tidak langsung tarif angkutan itu kepada inflasi itu hanya 0,73 saja, dan barang kebutuhan pokok yang volatile food itu hanya 0,57%. Dan harapannya memang kalau kita melihat pengalaman kira-kira waktu kenaikan BBM di tahun 2013 itu ya, kita cermati perkembangan harganya itu, kenaikan harga itu hanya terjadi selama 3 bulan saja. Ya, naikkan harga, dan itu lebih kurang dan tidak terlalu besar ya. Kalau diinflasi untuk andil terhadap bahan makanan, beras, minyak goreng, daging sapi, ini saya bicara yang makanan-makanan yang sifatnya volatile food ya, bukan yang kemasan yang seperti Pak Rahmat katakan. Ini kan ada makanan yang sudah dikemas ya, makanan olahan ya. Itu hanya 0,30% saja sampai 1,3% saja rata-rata selama 3 bulan. Ya, Bu Sri. Selebihnya itu ya. Ya, ini untuk kebutuhan. Selebihnya itu turun. Ya, makanya itu selebihnya itu harga itu akan turun. Nah, apa yang kami lakukan ya, gitu ya. Apa yang kami lakukan? Kami jadi sudah melakukan beberapa upaya-upaya. Satu, pertama kami melakukan koordinasi dengan para pelaku pasar. Itu sudah jauh sebelum ini diumumkan, yaitu pada tanggal lebih kurang tanggal 31 Oktober. Oke, Bu Sri, tapi kemudian harga bahan kebutuhan pokok bahkan sudah naik sebelum keputusan BBM kemudian dinaikkan tadi malam seperti itu. Pemantauan kami tidak naik, yang naik itu hanya cabai, naik di bawah 3%, yes ya. Jadi contoh saja, itu naiknya itu hanya rata-rata antara 0,28% sampai 2,3% saja, di bawah 3%. Yang naik tinggi itu hanya cabai, Mbak, hanya cabai. Untuk beras sendiri komoditas yang penting kalau tidak salah naik dari Rp8.000 per liter menjadi Rp8.400, Rp8.500 seperti itu? Ya, itu kan 1%, Mbak, 1%. Jadi kalau beras itu kita beberapa upaya yang akan kita lakukan. Karena stoknya sendiri masih ada sekitar 6-7 bulan kebutuhan, dan cadangan beras kita masih 1,6 juta di Bulog ya. Nah, karena itu nanti Bulog akan melakukan operasi pasar, dan saat ini mereka sudah terus lakukan di beberapa daerah, dan itu harapan kita tidak akan terlalu menekan harga ke atas gitu ya. Oke, Bu Sri, ini yang paling penting juga bagaimana kemudian mencegah agar para spekulan yang kemudian ingin mengambil keuntungan di tengah kondisi kenaikan BBM seperti ini. Jadi gini. Jadi pertama kan waktu itu sudah dilakukan rapat koordinasi tanggal 31, kita bicara sama pelaku perdagangan, khususnya kepada produsen-produsen dan retail. Intinya adalah harusnya kan itu naiknya transportasi, tapi kan mereka selama ini termasuk Pak Rahmat ya sudah menggunakan BBM non subsidi, Pak Pak Rahmat itu sudah menggunakan BBM non subsidi Pertamax. Jadi tidak ada alasan mereka mau menaikkan harga lagi, ya kan, untuk pangan olahan loh ya. Nah, tapi kalau di pasar tradisional yang sifatnya curah, yang selama ini angkutannya masih menggunakan subsidi, nah itu diperkirakan akan naik. Nah, kalau cabai itu bukan karena spekulan, ya. Cabai itu karena memang supply-nya ke pasar berkurang. Karena waktu itu harga sempat turun, kemudian lahan-lahan saya turun langsung ke NTB, langsung ke desa di Lampung. Itu memang lahan itu berkurang sampai 40% yang dipelihara, sehingga supply berkurang. Itu harganya naik. Di petani juga naik, semuanya naik. Nah, harapan kita juga jangan naik terlalu tinggi. Itu yang pertama. Jadi yang harga yang naik itu cuma cabai. Nah, kemudian kita juga akan bekerja sama. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Indak seluruh daerah, dan bekerja sama dengan BINDA, jadi Badan Intelijen Negara di daerah-daerah, kemudian dengan Bareskrim dan dengan Polri, untuk melihat kalau memang di situ ada indikasi penimbunan, itu akan kita tindak. Baik, seperti Bu Sri. Kira-kira. Ya, kita kembali ke Pak Rahmat. Pak Rahmat tadi dikatakan oleh Bu Sri ya, bagaimana kemudian untuk curah memang masih menggunakan BBM subsidi. Untuk industri yang pangan olahan seperti itu kan sudah menggunakan BBM yang sifatnya non subsidi, artinya memang harganya memang sudah tidak berubah dari sekarang juga seperti itu. Artinya seharusnya tidak ada kenaikan dong, Pak. Jadi yang dibilang oleh Ibu Sri Agustina itu benar. Jadi kalau proses di industri pengolahan makanan dan minuman, iya kita tidak menggunakan BBM subsidi, tapi di distribusinya itu kan kebanyakan pelaku industri makanan dan minuman itu
ya bagian dari bisnisnya dia berpartner dengan pengusaha tracking, ya, transportir, distributor yang notabene adalah perusahaan-perusahaan yang ya mungkin kelas menengah gitu, kecil, dan mereka tracking mereka itu ya kita bisa lihat lah mereka masih menggunakan BBM subsidi. Jadi itulah yang terjadi termasuk di dalam hitungan yang saya sebut tadi. Tapi di dalam proses industri pengolahan makanan minuman ya. Tapi lagi-lagi pada saat distribusi dan ini adanya hubungan dengan ongkos logistik seperti itu. Betul sekali. Lagi-lagi ini berpengaruh kenaikan BBM. Betul, berpengaruh terhadap ya partner-partner bisnis kita yang ya pengusaha tracking, pengusaha distributor, betul. Ya, silakan Bu Sri. Tapi saya kira waktu kita ketemu dengan Pak Menteri di tanggal 31 Oktober sebelum ini diumumkan dan ketemu lagi beberapa kali ya, saya kira disepakati bahwa untuk sementara sampai 2-3 bulan teman-teman dari produsen itu tidak dulu menaikkan harga, memang ya pastinya nggak kan karena dia pengangkutannya sudah pertamax, tapi tentu harapannya bisa dengan melalui jaringannya, pasti tahu dong distributornya siapa, kan nggak mungkin produsen udah tuh oke kita jual putus, dia tahu dong karena ini partner yang sudah lama kan bermitra, mesti tahu dong distributornya siapa, kemudian retail. Karena kalau retail sendiri juga mengatakan mereka sudah tidak menggunakan lagi BBM subsidi. Jadi saya kira memang ada satu rantai distribusi saja yang memang harus kita pantau, dan harapannya kami berharap dari produsen juga bisa melakukan pendekatan atau katakanlah pembicaraan dengan para distributornya karena kan partner sudah lama. Please ya jangan terlalu tinggi menaikkan harga atau apapun lah dengan bahasa yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Ya, Bu Sri dan juga Pak Rahmat, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Oke, terima kasih. Namun kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Terima kasih.